Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK. Perkenalkan, nama saya Esther Lemon, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Hamsan Wadi dengan NIM 250501040498. Pada hari ini Senin tanggal 10 November tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SD Negeri 1 IBK kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini semuanya? Baik, sebelum kita masuk materi kita hari ini, terlebih dahulu kita harus mengucap syukur. Untuk itu, teman Darko pimpin kita kembali. Silakan duduk. Ya, kali ini Ibu Guru sebelum kita masuk pelajaran, Ibu Guru harus absen ya. Absen nama dulu. Oke. Dengar nama ya. Aldiano Nathaniel Atapada. Alvaro Daniel Banmata. Ariante Citra Karata. Erlin Dinatobi. Ivanti Makmalu. JTM Solokali. Maria Atabeka. Lazarus Lamang Aka. Martin Jabang. Novreni Banmata. Putra Sarai Alota. Thomas Padama. Yaheskia Makmalu. Yesaya Maniyeni. Yuliana Aloma. Yusuf Manimur. Indre Musa Karma. Orlang Lambana. Merlin Cimakani. Oke, baik semua hadir ya.
Ya, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, kita harus mengawali dengan tepuk ceria, sama tepuk senyum. Untuk itu ibu mengajak anak-anak berdiri di depan sini untuk kita mama di sini. Biasa kamu bantu. Ya, baik, kita mulai tepuk senyum. 1, 2, 3, tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Tepuk ceria. Cip cip. Double boom boom. Caci caci yes yes. Aku ceria. Oke, silakan duduk. Baik. Hari ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Apa anak-anak tahu pendidikan Pancasila? Tahu Garuda Pancasila? Topik hidup rukun di rumah dan di sekolah. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Apa anak-anak tahu Pancasila? Tahu Garuda Pancasila? Tahu Garuda Pancasila atau tidak? Oke, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila memiliki berapa tuh? Berapa? 5. Bunyi sila tuh. 5. Nah, sila pertama bunyinya? Sila pertama bunyinya? Ketuhanan Maha Esa. Sila kedua bunyinya? Sila ketiga bunyinya? Indonesia. Sila keempat? Oke, sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi sila dari burung Garuda. Garuda kan mempunyai berapa tuh ya? 5 bunyi Pancasila. Oke, baik. Berarti anak-anak sudah tahu. Sekarang kita masuk pada topiknya, yaitu kita masuk pada pengertian hidup rukun. Kita harus mengerti tentang hidup rukun. Hidup rukun itu seperti apa ya? Anak-anak tahu hidup rukun? Pengertian hidup rukun. Ibu menunjukkan gambar ya, gambar hidup rukun di sekolah dan di rumah. Apa ini gambar apa? Hidup rukun di mana? Ya, di rumah. Terus ini ada gambar apa saja di dalam? Ada gambar apa saja di dalam di sini? Terus mereka duduk makan bersama.
Nah, kalau begitu yang gambar yang kedua. Di sekolah. Ya. Di sekolah. Gambar yang kedua. Di sekolah. Di sekolah. Mereka sedang bermain di halaman sekolah. Mereka bermain kawan-kawan. Kawan-kawan. Nah, oke baik. Jadi hidup rukun di rumah, kita harus hidup rukun di rumah itu kita harus dengar-dengaran, iya kan? Ya. Harus dengar-dengaran sama siapa tuh? Sama orang tua? Sama siapa lagi? Sama kakak. Begitupun juga kakak harus hargai kita atau dengar kita juga. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi ketika kalau bapak suruh atau mama suruh, ayo Alves pergi beli ini, Alves jangan balik ini, mama saya tidak mau. Itu bukan hidup, itu bukan hidup damai, iya kan? Ya. Jadi di rumah kita harus duduk bersama, saat kita makan harus duduk bersama. Apa di rumah anak-anak makan bersama dengan orang tua? Bersama. Pernah makan bersama dengan orang tua? Bersama. Kalau siang hari tidak, berarti tentu pada malam hari. Malam hari kita Makan bersama. makan bersama. Oke. Itu ada lagi hidup rukun ya. Jadi pengertian hidup rukun. Di sini kita akan belajar tentang pengertian hidup rukun. Nah, hidup rukun adalah hidup bersama dengan damai. Woi. Hidup rukun adalah hidup bersama dengan damai, saling menghargai, saling menolong, dan tidak bertengkar dengan orang lain, baik di rumah maupun di sekolah. Itu pengertian hidup. Kalau begitu, kalau kita hidup rukun dengan damai, maka kita harus damai dengan teman di sekolah. Kita tidak boleh cari hal dengan teman. Iya, tidak boleh cari hal dengan teman. Apalagi tidak boleh baku pukul, tidak boleh baku pukul. Iya, tidak boleh mencuri. Tapi kita harus bekerja dengan ikhlas. Kita saling menghargai, kita saling menghormati, menghargai sama teman. Apa menghargai pendapatnya? Ketika teman tidak punya sesuatu, misalkan teman tidak punya ballpoint, terus salah satu temannya punya ballpoint 2. Apakah anak kasih satu ballpoint untuk kawan? Oke? Kita harus saling membagi, saling menolong yang tidak punya. Oke. Baik. Jadi itu artinya pengertian hidup rukun. Jadi pengertian hidup rukun adalah tadi Bu Guru bilang apa? Hidup dan damai. Hidup apa lagi? Saling menghargai. Apa lagi? Saling menolong. Menghargai, saling menolong satu sama lain. Oke. Terus yang berikut. Contoh hidup rukun di rumah. Misalkan contoh hidup rukun di rumah. Apa yang anak-anak buat di rumah? Contoh hidup rukun di rumah. Apa yang anak-anak buat di rumah sana? Iya, harus bantu sama orang tua. Bantu orang tua hidup rukun. Terus bekerja sama membersihkan rumah, ya. Bekerja sama membersihkan rumah. Terus apa lagi? Berbagi makanan dengan anak-anak. Adik. Iya kan? Berbagi makanan kepada adik. Ketika anak pergi belanja kue, iya toh, katanya punya uang 5.000, pergi beli kue 5. Terus datang adik minta, apa anak kasih atau tidak? Anak kasih atau tidak? Kasih. Kasih merata atau tidak? Merata. Kasih tidak kan? Ya. Merata harus merata supaya di situ terjadilah apa?
keadilan. Tidak harus adil, bekerja yang adil. Jadi kalau punya kue 5, berarti adik harus dapat berapa tuh? 2,5, 2,5. Artinya 2 terus 1 itu bagi 2 lagi, ya kan? Di situ berarti itu yang disebut hidup apa? Rukun damai di rumah. Oke. Yang berikut ingat baik-baik. Yang berikut hidup rukun di sekolah. Kalau kita hidup rukun di sekolah berarti apa yang kita lakukan? Ya. Apa yang kita lakukan? Belajar. Bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Ketika di dalam kelas guru memberikan tugas untuk kerja kelompok, maka di dalam kelompok tersebut itu harus bekerja sama sehingga hasilnya bisa membuktikan bahwa hasilnya itu bisa benar. Kalau tidak kerjasama maka hasilnya pun juga tidak benar atau salah. Ya. Oke, yang berikut lagi. Selain dari bekerja sama dalam kelompok, apa lagi? Menolong teman dalam kesulitan. Menolong teman di dalam kesulitan apa? Tanpa diminta. Menolong teman tanpa kesulitan atau tanpa diminta. Menolong teman. Berarti misalkan begini. Itu contohnya begini. Misalkan ini Ivanti punya 2 ballpoint, terus Maria ini tidak punya ballpoint saat di dalam kelas untuk mau belajar. Nah, apakah Santi yang punya 2 ballpoint ini punya prihatin untuk berikan 1 kepada ini Maria? Tanpa diminta, Maria tanpa diminta. Hanya tinggal kita melirik saja atau kita melihat teman punya keadaan. Teman ini kayaknya tidak ada ballpoint, kalau begitu saya ini 2 ballpoint gue, jadi ini kawan. Ini 10 ballpoint ini teman pinjam. Itu tuh yang disebut, itu yang namanya disebut apa? Menolong teman yang kesulitan tanpa diminta. Menolong teman dalam kesulitan tanpa diminta. Berarti saat kita minta dengan tanpa diminta, kita minta dan tidak minta kan beda. Misalkan ini Alves punya apa? 2 kue, terus Nando minta 1. Alves kue itu 1 kasih 1 dulu. Ini Alves sudah kasih. Itu diminta. Itu contohnya diminta. Tapi kalau tanpa diminta, itu contohnya. Misalkan ini siapa lagi ya? Misalkan ini Beci punya kue 3. Berarti tidak mungkin kan Beci duduk sendiri makan di sini. Ya kan? Harus berikan sama dua teman. Walaupun teman 2 tidak minta, Beci harus berikan. Ya, Beci harus berikan. Tidak mungkin kok Beci duduk begini terus teman Beci makan terus teman 2. Iya. Maka berarti Beci punya prihatin, harus berikan kuenya sama teman 2. Oke, itu yang contoh yang berikut itu. Contoh yang kedua, menolong teman yang kesulitan tanpa diminta. Oke, yang berikut, menghargai guru dan teman saat berbicara. Menghargai, ini hidup rukun di sekolah ya. Ini kita di dalam kelas. Menghargai guru dan teman saat berbicara. Kalau begitu, contohnya begini. Menghargai guru dan teman saat berbicara. Contoh, ibu guru kasih contoh. Sekarang ibu guru ada di depan. Yang berbicara adalah siapa? Guru. Berarti anak-anak menghargai, anak-anak harus berdiam dan mendengar. Itu yang menghargai guru. Terus teman pun juga berbicara sama teman. Misalkan ya siapa ya? Misalkan ini Maria berbicara dengan Ivanti. Sementara Maria berbicara, Ivanti jangan dulu foto.
Maria mau ngomong apa? Misalkan Maria mau cerita tentang penjualan es kemarin. Ipanti, contoh ya. Contoh, Ipanti kemarin saya jual kue itu, saya jual satu es itu laku semua. Nah Ipanti bilang ini luar biasa tuh. Tapi kemarin ini Maria dapat uang banyak. Tapi saat Maria berbicara atau bicara dengan Ipanti jangan berpotong. Dia habis bicara dulu baru Ipanti masuk dalam bersyukur. Kemarin dapat berita, iya kan? Iya. Itu yang contoh. Itu yang contoh dari apa? Menghargai guru dan teman saat berbicara. Jadi kita harus menghargai orang, menghargai teman ketika teman itu berbicara pada kita. Begitupun juga guru. Ketika guru berdiri di depan, ketika guru berdiri di depan, kita harus anak-anak harus menghargai. Oke. Itu yang contoh sikap hidup rukun di sekolah. Baik. Sekarang dari pertanyaan ini, siapa yang mau bertanya? Dari 4 pertanyaan, 3 pertanyaan atau dari 3 penjelasan yang Ibu berikan, yang mau bertanya silakan. Atau ibu guru yang bertanya. Oke, silakan. Apa yang terjadi ketika kita tidak hidup rukun di sekolah? Ya. Baik, teman tentang bertanya tentang dampak apa yang terjadi ketika kita tidak hidup rukun di sekolah. Dampak apa yang terjadi? Dampak apa yang terjadi? Coba ulangi satu kali. Beci. Dampak apa yang terjadi ketika kita tidak hidup rukun di sekolah? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Dampak apa yang terjadi ketika kita tidak hidup rukun di sekolah? Dampak apa yang terjadi? Nah, di sekolah kalau kita tidak hidup rukun dengan teman, tidak hidup rukun dengan guru-guru, berarti dampak yang terjadi adalah sering terjadi perkelahian atau sering terjadi pertengkaran. Kenapa? Iya, karena apa? Kita tidak bersatu. Kita tidak punya hidup damai. Maka terjadilah ketika kalau kita tidak punya hidup rukun atau dampak yang terjadi di sekolah ketika kita tidak hidup rukun di sekolah, maka terjadilah pertengkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi belajarnya teman menjadi akhirnya kita membenci teman. Ya. Itu kalau kita tidak hidup rukun. Kita tidak membenci teman. Dalam arti atau dengan bahasa lain, ini kawan saya tidak suka lah. Pernah terjadi toh? Pernah terjadi di dalam kehidupan anak-anak kan? Nah, misalkan begini, teman satu minta ini, teman satu ya, misalkan karet, punya karet. Kamu punya karet kasih saya dulu. Saya minta 5. Terus teman orang begini, terlalu banyak tuh, kalau minta ini terlalu banyak. Nah, dari situ tidak diberikan kepada teman yang minta tadi. Berarti teman yang tadi minta itu tidak suka dengan teman yang punya karet. Maka terjadilah tidak apa? Tidak ada hidup rukun. Tidak ada hidup rukun. Oke, yang berikut itu yang pertama. Jadi jawabannya Deci, dampak hidup rukun apa? Dampak apa yang terjadi ketika kita tidak hidup rukun? Dampak apa yang terjadi ketika kita tidak hidup rukun di sekolah? Yang pertama adalah pertengkaran, yang kedua membenci teman, yang ketiga kita pembelajarannya terganggu. Jadi Beci, dampak yang terjadi ketika kita tidak hidup rukun di sekolah, dampaknya adalah yang pertama pertengkaran, yang kedua saling membenci antara teman, yang ketiga terganggunya proses pembelajaran.
poin pelajaran. Oke, jawabannya pas ya. Yang berikut. Sekarang dari penjelasan yang ada, sekarang kita masuk pada lembaran kerja siswa. Oke, baik. Dari sepanjang pembicaraan atau penjelasan Ibu Guru, sekarang Ibu Guru tanya. Pertanyaan guru. Pertanyaan yang pertama, kelompok 1. Pertanyaan yang pertama. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup bersama dengan damai, saling menghargai, menolong, dan tidak bertengkar di rumah, sekolah maupun di lingkungan sekitar. ya. Coba lebih keras lagi, apa itu hidup rukun? Hidup bersama dengan damai, saling menghargai, menolong, dan tidak bertengkar di rumah, sekolah maupun di lingkungan sekitar. Ya. Baik, jadi hidup rukun adalah kita saling menolong, apa? Saling menghargai, baik di rumah, di sekolah maupun di sekitar lingkungan. Ya, itu hasilnya akan jawabannya dari hidup rukun. Oke, yang berikut. Sebutkan salah satu contoh hidup rukun di rumah. Apa? Kira-kira sebutkan salah satu contoh. Contoh apa yang setiap hari kita lakukan di rumah? Ya. Berbagi makanan dengan adik atau kakak. kepada adik atau kakak. Harus. Itu yang namanya hidup rukun di rumah. Oke. Baik, bagus sekali ya. Jawabannya yang ketiga. Jawaban yang ketiga. Sebutkan salah satu contoh hidup rukun di sekolah. Siapa yang bisa kelompok yang hidup rukun di sekolah? Kan kelompok 3 tuh. Hidup rukun di sekolah. Siapa yang bisa kelompok 3? Alves bisa jawab? Esi? Menolong teman yang kesulitan. Menolong teman? Dan kesulitan. Menolong teman dalam kesulitan. Menolong teman dalam kesulitan itu tadi sepertinya Ibu Guru sudah berikan contoh tadi ya. Dia tidak punya ballpoint, tapi kita harus berikan ballpoint sama teman untuk pakai belajar. Itu contohnya. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan atau kita masuk pada LKPI.
dalam buku Semua itu sendiri. semua. Ya, silakan kerja. Oh, yang ini dulu. Oke, silakan kerja. Mana lagi? Mana Antes? Jawabannya pas, soalnya pas. Ayo yang lain. Yang tidak punya poin, ada berapa orang?
Satu soal ini ada bicara. Iya, sudah kok? Belum. Oke, silakan kerja.
sama 5 orang di sini. Dari nomor 1 sampai
Ibu, sampai nomor 3 saja. Nomor 3 saja. Ada kelompok lain yang sudah kok? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah kok? Buka saja, Bu.
Maju silakan. Sudah kok, ada kelompok yang sudah? Kalau ada kelompok yang sudah, silakan presentasi di depan. Baca hasil kerjanya itu. Belum? Sabar, tenangkan hasil kerjanya. Sudah kok? Kalau sudah berarti kita masuk pada presentasi. Apa sudah? Esi sudah? Sudah ya. Becky sudah?
Darko. Sudah. Yang lain bagaimana, sudah selesai? Ya, sekarang presentasi. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, sekarang gilirannya untuk kita masuk pada presentasi. Oke, kelompok mana yang mau berikut? Kelompok mana sudah selesai? Silakan presentasi di depan. Yang lain tenang dulu supaya kita dengar hasil kerja kelompok. Yang lain tenang dulu. Teman-teman tenang dulu supaya kita dengar teman punya hasil. Kelompok 3 punya hasil diskusi. Saling bantu orang susah, saling menolong keluarga, saling menolong adik, saling Ya, itu hasil diskusi dari kelompok
3. Apa menurut kelompok 1 dan 2? Hasilnya benar? Ya, salah. Benar semua. Oke, silakan dulu. Kelompok ya, kelompok 1. Yang lain tenang dulu. Berteman dengan semua teman tanpa beda-bedakan. 2. Belajar dengan tertib di kelas. 3. Tidak mengejek atau mengganggu teman. Oke, berikan tepukan kepada teman dulu. Bagus sekali ya jawabannya. Kelompok yang kedua. Buat contoh berdasar. 1. Buat contoh berdasar hidup rukun di rumah adalah berbagi makanan dengan adik atau kakak. 2. Saling menghormati antara anak dan orang tua. Oke, tepuk tangan untuk Oke. Jadi hasil diskusi yang kelompok 1, hasil diskusinya bagus di kelompok 2 sama kelompok 3. Oke, sekarang kita masuk pada yang terakhir adalah kesimpulan. Kita menyimpulkan semua materi dari awal sampai pada akhirnya. Oke. Jadi dari kesimpulan dari hidup rukun di rumah dan sekolah, kesimpulannya adalah kita hidup menjadi harmonis. Hidup rukun itu lebih penting bagi kehidupan kita, lebih penting bagi kehidupan kita dan menjadi harmonis. Tidak ada permusuhan dan semua kegiatan berjalan lancar, baik di sekolah maupun di rumah. Kesimpulannya seperti itu. Jadi kita di sekolah, kesimpulan untuk hidup rukun di rumah dan hidup rukun di sekolah adalah kita harus menjadi apa? Kita hidup rukun agar kehidupan menjadi harmonis. Kehidupan menjadi harmonis dan tidak ada permusuhan dan semua orang berjalan lancar dan semua kegiatan berjalan lancar dengan apa? Berjalan lancar baik di rumah maupun di sekolah. Itu adalah kesimpulan dari hidup rukun di rumah dan di sekolah. Baik. Jadi sekarang nanti pulang lebih banyak belajar di rumah ya. Terus kalau kita sudah belajar hidup rukun di sekolah, berarti kita pulang di rumah itu kita harus baik dengan adik, terus dengar-dengaran sama orang tua, apalagi dengar-dengaran sama adik kakak, harus membagi, yang punya lebih harus bagi ya. Terus harus dengar sama siapa lagi? Orang tua. Orang tua itu adalah anak keberapa? Kedua. Kita harus patuhi. Oke, silakan. Sekarang kita satu siswa pimpin kita doa. Materi kita hari ini sudah selesai dan kita mengakhiri dengan menutupi materi kita hari ini adalah kita untuk berdoa. Satu siswa pimpin kita doa. Ya, kecil. Dari Tuhan sudah lindungi kita supaya kita
belajar pagi sampai siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan. Terima kasih. Iya. Ya, baik. Satu siap untuk kita. Oh,